dulu di zaman Imam Syafi'i mengerti Pak ilmu kalam, ngerti. Tapi mereka membuat kebohongan atas nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngomong begini, li ayyubtalal mar'u bikulli ma nahallah, ya. Seseorang diuji Allah dengan semua maksiat yang Allah larang, makhala syirk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video kali ini kita akan membahas mengenai dalil Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Buya Ar-Razi Hashim. Sudah banyak video sebelumnya kita sudah membahas mengenai dalil perayaan Maulid Nabi. Tetapi tidak ada salahnya kita mengkaji lagi dan lagi mengenai dalil-dalil perayaan Maulid Nabi, sehingga kita semakin faham, sehingga kita semakin yakin mengenai kebenaran perayaan Maulid Nabi, sehingga kaum Salafi Wahabi tidak bisa menyesatkan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Oke kawan-kawan, tidak perlu lagi berlama-lama di depan, langsung saja kita simak video Buya Ar-Razi Hashim mengenai perayaan Maulid Nabi. Simak video ini sampai akhir. Amalan Imam Syafi'i yang ditinggalkan Syafi'iyah, begitu kan sekarang? Ya. Imam Syafi'i nggak maulidan, Syafi'iyah maulidan. Nah, ini logika ini masuk ke orang awam. Masuk ke orang awam. Nabi, sahabat tidak maulidan. Terus aswaja maulidan. Wah, berarti nggak bener nih gitu. Ini logika-logika untuk menjebak orang awam. Wah, nanti kita fokus di sini. Kita coba lihat apa kata Syekh Ali Jum'ah. Kalau oleh masyayikh di sana beliau dipanggil Fadilatul Imam atau Sahibul Fadilah. Ya, Sahibul Fadilah yang mulia Syekh Ali Jum'ah. Yukhaliful mutasyaddidun aghlabal muslimin. Ya. Kelompok ekstrim ini mutasyaddid, kalau diterjemahannya disebut kaum, nah baca sendiri ya. Aghlabal muslimin, mayoritas umat Islam. Nah ini kalimatnya penting. Mayoritas umat Islam diselisihi oleh siapa? Kelompok mutasyaddidun, kelompok yang ekstrim ini. Fi farhihim bi dzikra miladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya mengenai kebahagiaan kebanyakan umat Islam saat memperingati miladnya Nabi. Apa arti miladnya Nabi? Kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Nggak perlu mikir kan? Sepakat? Dulu 10 Muharram Nabi Muhammad masuk ke Madinah. Sahabat-sahabat masuk di Madinah. Orang-orang Yahudi berpuasa 10 Muharram. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak memperingati 10 Muharram ketika Nabi Musa dibebaskan dari kejaran Fir'aun, membelah Laut Merah, daripada orang Yahudi. Berarti Nabi menghidupkan nggak, memperingati Nabi Musa nggak? Nabi Musa berhasil menghindari Fir'aun. Ini disebut hari Asyura, hari ke-10 yang mana Nabi Musa selamat. Kalau bahasa Melayu berjaya, ya, berjaya menghindari Fir'aun. Kira-kira lebih mulia terbelahnya Laut Merah atau lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo. Yang mana, Pak? Oke, berarti udah beres ya. Sekarang kita tinggal formalitas baca. Wa yattahimunahum annahum ala bid'ati dhalalatin. Afwan nih, saya kalau masuk angin begini nih. Jadi batuk-batuk. Mereka menuduh bahwa kebanyakan umat Islam yang ahlu sunnah ini
pelaku bid'ah dolalah. Maka jangan heran setiap Asyura, setiap Muharram, setiap Isra Mi'raj, setiap Maulid Nabi itu mereka membid'ahkan itu semua peringatannya, benar nggak? Terus antum diam-diam aja gitu. Udah yang sabar Ustaz. Ya, emang begitu? Enggak, wajadilhum billati hiya ahsan, jidal mereka dengan cara yang terbaik. Yang parahnya mereka mengatakan bid'ah dolalah, ini loh yang enggak tahan. Bid'ah yang sesat. Bid'ah yang sesat ini gawat ini. Kalau sesat mesti masuk neraka kan? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Antum enggak marah ya? Enggak marah ya? Penyabar sekali Aswaja ini ya. Akhirnya saya yang jadi tumbalnya ya. Kemana-mana Ustadz tolong dong beresin di sini. Dari umur saya masih 18 tahun itu ngurusin begini Pak. Pertama ngaji hadis, pulang-pulang beresin yang begini-ginian sampai hatal yaum ya, hatta zaman saiki kata orang Jawa. Al-raghmi min atilafi ihtifali haula nusyad bi dzikra ba'di ulama'i wa amatihim ya. Padahal mereka enggak mempermasalahkan memperingati hari-hari spesial dari ulama mereka. Ya. Saya enggak tahu maksudnya. Ini tinggal cross check ke Syekh Ali Jum'ah ya. Wa hadhihi musibatun ukhra min masaibihim. Ini adalah musibah besar yang dibawa oleh kelompok ekstrem itu. Jadi musibah itu enggak hanya bencana alam Pak, bencana pemahaman dan ajaran ini lebih bahaya. Kalau begini bisa tengkar nggak masjid? Dan kita sudah banyak ketemu masjid tengkar cuma karena masalah maulid. Saya kasih jalan keluar Pak di masjid-masjid begitu. Ya udah, antum kalau nggak mau ikut maulid ganti Pak pengurus, bukan peringatan maulid Nabi, kajian sirah Nabi, spesial kisah kelahiran Nabi, sama nggak? Loh kok boleh? Ya. Gak boleh tasyabuh dengan Nasrani. Kayak gitu. Jadi Syekh Saleh Fauzan, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya karena kalamnya ini. Dalam kitab risalah tauhidnya, bukan enggak pakai risalah, kitab tauhid yang diajarkan di ma'had-ma'had tertentu sekarang, itu dia mengatakan apa? Ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati maulid kelahiran Nabi itu tasyabbuh bin Nasara. Memperingatinya itu sama dengan menyerupai kaum Nasrani. Kalau ngikutin hadis man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka bagian dari mereka. Bisa kufur enggak pelaku maulid kalau ngikutin model dia? Kita ingetin ini ke kiai-kiai di pesantren-pesantren modern, saya dimusuhi Pak. Ente siapa? Anak kemarin sore. Bukan itu masalahnya. Kitab ini bukan kitabullah. Kalau kitabullah kita nggak akan kritik. Hadis bisa dikritik, maka ada hadis dhaif kan dikritik namanya. Tapi kalau hadis mutawatir nggak bisa dikritik. Ini cuma kitab seorang syekh, masa nggak boleh dikritik? Katanya ilmiah. Katanya kajian ilmiah. Kajian ilmiah itu antum S1, S2, S3 pasti ada doktor yang mencecarnya. Emang kalau ada doktor mencecar disertasi saya, itu dianggap dia mencecar Allah dan Rasulnya? Kan enggak. Jadi kalau ada orang mengkritisi kitabnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan ya, itu apakah mengkritisi Allah dan Rasul? Enggak, mengkritisi dia kok, bukan mengkritisi Allah dan Rasul ya. Kecuali kan ini kebalik, menyerang Aswaja mengkultuskan kiai, tapi mereka mengkultuskan pemahamannya, pemahaman ustadznya. Coba kritik Syekh Albani, mereka ngomong apa? Ente siapa? Albani dikritik. Loh emang Albani siapa? Gak boleh dikritik, dibalikin aja Pak. Emang ulama itu nabi sehingga nggak boleh dikritik? Kalau dia nabi ya udah kita nggak jadi kritik deh ya. Tapi kalau dia bukan nabi,
Kita kritik, Pak. Taib. Sahabat Nabi saling mengkritisi satu sama lain. Abu Bakar dikritik Umar. Abu Bakar itu pernah tengkar depan Nabi, Pak, dengan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Tengkar depan Nabi, maka turun surah Al-Hujurat itu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Tengkarnya mereka berkah. Kita kalau tengkar nggak berkah. Kita kalau tengkar turun ayat nggak? Enggak. Ini sahabat tengkarnya itu skenario Allah untuk memberi pelajaran kepada kita. Jadi tengkarnya sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu barakatun lil ummah jami'an ila yaumil qiyamah. Sampai kiamat itu berkah. Baca surah Al-Hujurat, maka saya menyebut Al-Hujurat ini hadiah Allah untuk umat lewat Abu Bakar dan Umar. An Umar, ya, dari Umar bin Khattab, su'ila yani ay Nabi SAW an saumil itsnain. Nabi ditanya mengenai puasa hari Senin, hari Isnin, ya. Qala dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi. Itu hari aku dilahirkan dan aku diturunkan wahyu atau aku dibangkitkan. Berarti hari Senin itu 11 Rabiul Awal itu dianggap kelahiran Nabi, juga plus ini hari Nabi diutus resmi jadi Rasul atau resmi jadi Nabi. Lebih gede ini atau selamatnya Nabi Musa, Pak? Ya, Yahudi memperingati Yaum Asyura, hari Asyura, hari ke-10. Ya, benar. Nabi bilang kita lebih berhak memperingatinya dari mereka. Terjemahan bebas lah ya. Memperingati Allah, najallahu Musa min Fir'aun, kan begitu. Allah telah membebaskan najallahu Musa min Fir'aun. Allah bebaskan Sayyidina Musa daripada Fir'aun. Maka saya pertanyaannya tadi, lebih utama, lebih mulia, lebih besar kemuliaan Nabi dilahirkan, diutus dan diturunkan wahyu atau Nabi Musa selamat? Sepakat nggak semua lebih mulia Nabi Muhammad? Maka dibuat analog, lebih pantas kita memperingati hal yang ini atau yang Nabi Musa? Hari lahirnya Nabi dong, gitu. Itu sebabnya ini namanya istinbat. Nggak boleh pakai kias-kias. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lo kita nanya ke mereka, di zaman Nabi nggak ada tauhid yang 3, uluhiyah, rububiyah, asma, sifat. Ente bagi 3. Dari mana? Jawabannya Pak, istiqra. Istiqra tahu nggak Pak? Istiqra itu lawannya kias. Istiqra itu induktif. Itu jauh. Itu dipakai oleh kelompok Sofostaiyah, lawannya Aristoteles. Sofostaiyah, kaum sofis. Aristo mengajarkan akar yang lurus, namanya kias. Diislamikan oleh, jadi disyahadatkan ilmu kias itu oleh Imam Ghazali, Imam Juwaini. Sebelumnya sudah dipakai oleh Imam Syafi'i, tapi kemudian dipinjam itu karena berhadapan dengan kelompok filosof, kelompok-kelompok Sofostaiyah, dipakailah oleh Imam Ghazali. Lalu ada namanya islamisasi ilmu logika, yang di dalamnya ada ilmu kias, mantik. Itu tadi itu kias Pak namanya. Imam Syafi'i jago itu, padahal Imam Syafi'i belum berhadapan dengan mereka saat itu. Nah, baru berhadapan dengan kelompok kiasnya Mu'tazilah, ya. Jadi sebenarnya kalau faham ini masih perlu diperdebatkan nggak masalah Maulid Nabi? Nggak perlu, ya. Berarti nggak paham aja tuh, ya. Coba, wa fil hadis isyaratun, hadis ini kata Syekh Al-Jum'ah isyarat annahu sallallahu alaihi wasallam kana yashkur rabbahu ala ni'mati maulidih. Hadis ini adalah isyarat. Karena ini isyarat tidak semua ditangkap oleh orang, hanya orang-orang cerdas yang nangkapnya. Syekh Al-Jum'ah ini orang cerdas, ulama-ulama yang dia ikuti orang-orang cerdas. Isyarat apa? Nabi Muhammad SAW yashkur rabbah, yashkur bihi, yashkur ala ni'mati rabbi, yashkur ala ni'mati maulidi.
bersyukur terhadap nikmat kelahirannya. Dengan cara apa? Nabi memberikan contoh kecil yang ringan tanpa modal, yaitu puasa hari Senin. Jadi puasa hari Senin itu Maulid Nabi, hari Nabi dibangkitkan, hari Nabi diberi wahyu. 3 dapat langsung perayaannya, ya. Maka dikatakan waqad daraja salafuna salih mundzul qarni rabi' ala al-ihtifal maulidir rasul. Nah, mereka enggak puas, Pak. Bilangnya tadi apa kata Syekh Shalih Fauzan? Ini tasyabuh dengan Nasara, menyerupai Nasrani. Enggak puas, sekarang mereka buat tulisan Maulid Nabi itu menyerupai Syiah Qaramitah. Ya. Dulu ada Syiah Qaramitah atau Fatimiyah namanya di Mesir. Ya. Awalnya di daerah-daerah baratnya Mesir, terus pindah ke kota yang sekarang disebut Kairo. Di situ mereka buat Jami'atul Azhar. Maka sekarang salah satu kejahilan yang disebarkan apa? Nama Az-Zahra adalah tasyayyu'. Zahra itu nggak boleh dipakai gelarnya karena itu gelar dari Syiah. Ya salam, ya. Fatimah Al-Batul, ini istilah Syiah. Al-Mahdi Al-Muntazar, istilah Syiah. Ya salam, ya. Baca dong kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah. Ketemu istilah itu semua. Itu bukan istilah Syiah kok. Ya. Jadi mereka menganggap ini dihidupkan oleh Qaramitah atau kelompok Fatimiyah. Syiah yang kelompok Syiah Isna Asyariyah, kelompok Imam 12 yang ada di Iran sekarang pun mengkafirkan mereka, Pak. Jadi kelompok yang di Iran sekarang itu namanya Isna Asyariyah, bukan Asyariyah, ya. Isna Asyariyah, Isna Asyar artinya 12 imam. Kalau yang di Suriah itu namanya Alawiyah atau Alawiyah. Bashar Assad, ya, kakek moyangnya, dianya sebenarnya bukan. Kalau di Bahrain ada kelompok Ismailiyah. Jadi Syiah ini banyak juga. Di Yaman ada yang mirip dengan Ahlus Sunnah namanya Zaidiyah. Belakangan muncul di Iran, Irak, ada syekh namanya Said Kamal Al-Haidari. Ya. Ini dia menolak kemaksuman imam, dia menolak mitos-mitos Imam Mahdi versi Syiah. Mirip kayak Ahlus Sunnah pemahaman orang ini. Said Kamal Al-Haidari dimasukin penjara, Pak, sekarang. Dimasukin penjara karena dianggap liberal. Jadi orang Syiah ini juga macam-macam. Kita nggak bisa main babi bu hantam mereka semua. Ada yang kita kritisi, ada yang kita hantam juga, ada yang kita ngobrol cari titik temu kayak Zaidiyah, ya. Dan kitabnya dipakai loh, Pak, di pesantren Subulus Salam Syekh Sana'ani. Ada yang belajar nggak? Itu Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram, ya, ada semua. Taib. Jadi benar nggak Maulid Nabi ini diambil dari Qaramitah atau Fatimiyah? Tidak benar. Ahlus Sunnah ngambilnya dari Sultan Al-Muzaffar. Jadi ketika semangat jihad umat Islam turun, maka beliau bernazar untuk menghidupkan, merayakan Maulid Nabi, lalu dibacakan khatam Quran, dibacakan sholawat, khatam hadis, lalu diberi makan orang-orang fuqara masakin, berkumpullah ulama, berkumpullah umara, berkumpullah orang-orang yang ingin berjihad. Setelah itu dibakar niat mereka, dibakar semangat mereka dengan cara menjelaskan sirah-sirah Nabi. Makanya orang kalau Maulid Nabi bahasnya tentang sirah Nabi, bukan? Sama. Kenapa kajian sirah Nabi boleh tapi kajian Maulid Nabi nggak boleh? Nah, ini kurang cerdasnya di situ, ya. Apa kata beliau? Dari abad keempat itu Maulid Nabi itu dihidupkan dengan cara apa? Anwa'il kurubat, dengan macam-macam cara mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, it'amit ta'am, ngasih makan, berbagi makanan. Makanya ini mereka iri, Pak, karena kita bagi kebuli mulu, pengajiannya kering, Pak. Pengajian kita alhamdulillah nggak kering, ya. Maka tadi yang bagi-bagi roti saya biarin dulu,
biar nggak ganggu fokus, ya. Biar terbagi, itu bagus. Jadi kalau mau bagi makanan sebelum pengajian dan setelah pengajian, itu yang benar. Wa tilawatil Quran. Orang kalau maulidan baca Quran kan minimal laqad ja'akum, ya. Ya, benar. Itu indah-indah suaranya, Pak. Laqad ja'akum itu ajib tuh ayat. Di situ Allah menyebut Nabi Muhammad dengan sifat dan namanya. Allah itu bernama Rahim, Allah bernama Rauf. Wa bil mu'minina raufur rahim. Muhammad itu kata Allah terhadap orang beriman Rauf, sangat penyayang. Rahim, spesial rahmatnya. Rauf itu nama Allah bukan? Rahim nama Allah bukan? Allah hadiahkan nama itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu adalah, ya boleh disebut bayang-bayang sifatnya Allah itu di bumi. Kana khuluqul Quran. Makanya disebut oleh Sayyidatuna Aisyah akhlaknya Al-Quran. Orang kalau pandang Nabi langsung ketemu kalam Allah, karena perbuatan Nabi itu kalamnya Allah tabaraka wa taala. Wa insyadul asy'ar wal madaih fi Rasulillah, menasyidkan. Nah, ini nasyid itu bahasa Arab bukan bahasa Melayu ya, bukan bahasa Raihan. Dulu ingat gak antum Raihan? Ya, Raihan dia sudah pecah kongsi ya, dia buat sendiri si siapa namanya Nazri ya, Nazri Johani. Dulu waktu kecil saya nggak mengenal Pak tradisi dibaan itu, saya nggak ngerti. Barzanji aja udah krisis di kampung saya. Udah krisis. Maka kami itu terhiburnya oleh nasyid-nasyid dari Malaysia. Sampai sekarang saya senang dengerin nasyid-nasyid dari Malaysia itu. Raihan, Robbani, Hijaz ya. Ini bisa mewakili. Di situ kita tahu ada lafaz-lafaz di Barzanji, Syaraful Anam, Diba, ya Nabi salam alaika. Itu kan ada kan? Kalau nggak di situ, saya nggak ngerti Pak. Kalau ada namanya Barzanji, nggak ngerti kita dulu. Ya. Bagi orang-orang ekstrim ini, mutasyaddidun, ini istilah beliau ya, bukan istilah saya. Pujian terhadap Nabi Muhammad SAW yang kita dendangkan dalam dibaan, ya, apalagi Barzanjian, Simtidurar, ini dianggap mengkultuskan Nabi dan itu syirik gitu. Itu sebabnya mereka ini menganggap Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki sebagai orang yang musyrik, orang paling bertauhid di Mekah. Itu disebut musyrik oleh mereka. Ada namanya Ibnu Mania. Ibnu Mania apa Ibnu Mania ya. Ya dulu kita baca waktu masih 2005 lah kitabnya. Dia hantam itu dan dia mensyirikkan siapa? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Makanya jangan heran anak turunannya di sini begitu, ya. Muncullah beberapa waktu yang lalu, ya, ustadz yang inisial AT, ya, itu kemudian mengatakan Ustadz Adi Hidayat karena beliau suka menukil Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, itu disebut ente nukil tauhidnya Makkah. Tuh, Ustadz Adi disebut nukil musyrik sama mereka. Gimana Pak kira-kira? Masih ingat kasus itu? Ustadz Adi, ya itu penzoliman terhadap beliau juga tuh ya. Jadi mereka mensyirikkan. Saya bawa kitab waktu itu, Dalailul Khairat. Ada anak SMK bilang, anak SMK, tamatan SMK Pak, nggak pernah nyantri. Antum bawa kitab dalamnya ada syirik loh. Kita tantang langsung, coba tunjukin mana syiriknya. Nggak bisa nunjukin. Kalaupun dia bisa nunjukin, kita tanya balik, coba terjemahin. Bener nggak nih? Jangan-jangan terjemahan ente yang salah. Kalau emang dia bisa terjemahin, ya. Nggak nanya ke ahlinya sih. Coba nanya ke ahlinya, itu maksud lafaznya apa gitu. Udah masuk belum? Masih lama? 5 menit lagi. 10 menit, taib. Apa kata beliau? Kama nassa ala dhalika ghairu wahidin minal mu'arikhin.
tradisi yang tadi ngasih makan, baca Quran, zikiran, khataman, baca syair-syair, barzanjian, ya, simtid duror kalau sekarang, ya, zaman dulu beda lagi. Tapi isinya sama. Ini sudah dinaskan, disebutkan oleh ulama-ulama ahli sejarah yang ahli hadis apa aja. Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim loh ya, ini lebih awal. Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah. Wal Hafiz Ibn Dihya Al-Andalusi. Kemudian Hafiz Ibnu Hajar, hatta Imam Ibnu Hajar yang gelarnya Amirul Mukminin fil Hadis. Kemudian muridnya Khatimatul Huffaz, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya. Nah, lalu imam ahli hadis ini apa nggak ngerti analognya Syekh Shalih Fauzan kalau orang maulid sama Nasrani? Apa Imam Suyuti nggak ngerti? Kira-kira aliman mana Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar yang hafal ratusan ribu hadis dibandingkan Syekh Shalih Fauzan? Kira-kira yang mana? Ya. Ibnu Hajar mengatakan apa? Ya. Dalil asal daripada Maulid Nabi itu adalah kisah yang saya sebutkan barusan yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Kisah memperingati 10 Asyura. Ustadz mirip sama Syiah. Lah kalau mirip ya urusan mereka, kan kebetulan kan itu urusan mereka, kita nggak ada urusan. Banyak kok kita mirip sama siapa, bukan berarti kita ikut mereka. Ini gagal faham. Ya, kata mirip bukan berarti ikut. Meskipun Nabi tidak permasalahkan ikut dan mirip. Apa kata Nabi? Inni uhibbu an attabi'a ahlal kitab fa ma lam yu'mar. Nabi itu dulu gaya rambutnya gaya ahli kitab belakang. Apa kata beliau? Aku suka ngikutin ahli kitab selama itu nggak ada perintahnya atau larangannya. Gak masalahin kok beliau. Kan cuma penampilan fisik. Nah, sekarang kan jadi rame dan saya sudah cut itu, udah tutup. Ya udahlah, selesai, kita minta maaf kalau tersinggung, ya. Cuma kita ingetin jangan gagal paham lagi next, ya. Tapi kalau mau gagal paham terus ya sudah. Ya. Kita nggak ada kok mau musuhan. Kita dimusuhin dari dulu, bener nggak? Antum dari dulu nggak pernah mempermasalahkan kunut, ya kan? Sekarang mereka bidahin. Pernah nggak masalahin tasbih? Ini kan tasbih kita gede-gede ini. Mereka bilang pakai tasbih itu menyerupai Yahudi dan Buddha, kan begitu kan? Kata ustadz mereka dalam buku zikir pagi dan sore, zikir-zikirnya Nabi. Antum marah nggak? Baper nggak? Bilang nggak? Oh, ini kan amalnya sahabat, ini kan amalnya Hasan Basri tabi'in. Berarti ente menghujat Hasan Basri? Kan kita nggak bilang gitu, Pak. Kita carikan nih lo dalilnya, nggak sepakat ya sudah, tinggal pakai pemahaman antum. Kira-kira begitu. Jadi kita kalau mereka berbeda, kita cariin dalilnya. Tapi mereka kalau kita beda, langsung tuduh, mirip dengan orang kafir, mirip dengan Yahudi, seperti kita pakai tasbih. Ya, kita maulidan disebut mirip Nasrani. Antum marah nggak? Coba kalau kita ngikutin ulama-ulama ini, bahwa Nabi mengatakan, ya, Sahih Bukhari Muslim tadi, kami lebih berhak memperingatinya daripada Yahudi. Berarti kalau kita ngikutin cara berpikir ini, siapa yang menentang maulid berarti menentang Nabi. Kira-kira gimana? Tapi kita nggak ngomong begitu kan? Kita nggak ngomong begitu, mereka aja yang punya logika begitu. Karena mereka nggak belajar qiyas dengan baik. Belajarnya langsung istiqra, ya. Ini problem ke depan. Jadi nanti ke depan akan bergesek terus, Pak. Antum siap nggak bergesekan terus? Kita siapin dalilnya, ini dalilnya. Bergesekan pemikiran, Pak. Semoga tidak sampai bergesekan nyawa, ya. Yang ilmiah aja. Yang ilmiah aja. Tapi saya nggak tahu sampai kapan itu bertahan, ya. Apa kata beliau? Jadi kalau ada logika begini, kata Imam Ibnu Hajar, ya, jika sahabat Nabi, sahabat tabi'in tidak memperingati maulid, bukan berarti maulidan itu dilarang. Nah, ini lafaznya.
Wa in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu ta'ala anhum lam yahtafilu bihi fi dzikra sanawiyyah yawm ats-tsani 'ashar min Rabiul Awwal min kulli 'am fa in hadha la yaj'alu al-ihtifal bihi bid'atan mazmumah. Meskipun nabi, sahabat, tabi'in enggak buat, bukan berarti itu bid'ah tercela. Kenapa? Bid'ah juga ada macam-macamnya. Ada bid'ah lughawiyah kata Ibnu Taimiyah. Bid'ah secara bahasa itu nggak masalah kata Ibnu Taimiyah. Dalam istilah kita disebut bid'ah hasanah. Jadi Ibnu Taimiyah juga bagi bid'ah, Pak ya. Taib. Maka dari dalil ini kata Imam Hajar, yustafadu minhu fi'lu syukrillah ta'ala ala ma manna bihi fi yaumin muayyan. Dari dalil Nabi Musa tadi diambillah sebuah pemahaman, jika Yahudi saja itu Nabi ambil alih dengan cara memperingati dengan puasa Asyura, maka kita lebih berhak memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak antum yang maulidan Nabi itu menyembah Nabi? Ane mau tanya. Kita muji Nabi, nyembah Nabi nggak? Kalau ada, berarti maulidnya nggak sesuai dengan maulid yang diajarkan ulama terdahulu. Memuji itu mesti menyembah nggak? Enggak. Giliran imam-imamnya dipuji itu nggak disebut, nggak apa-apa. Tapi kalau imam kita dipuji, dianggap mengkultuskan, nggak adil mulu. Ya, ntar kita dituduh play victim. Ya, yang play victim siapa? Maka disebutkan di sini. Nah, ini kan mereka bawa-bawa Imam Syafi'i. Nama Imam Syafi'i ini paling getol mereka catut. Udah masuk? Yang mana lagi? Imam Syafi'i dicatut terus. Gak tahu sampai kapan mereka catut terus, Pak. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ternyata membagi bid'ah jadi dua. Ini mereka gak ekspos. Siapa periwayatnya? Banyak, Ibnu Asakir, Al-Baihaqi, Abu Nuaim. Minimal 3 nih. Kalau enggak 5 ya, kita kasih 3 aja ahli hadis semua. Apa kata beliau ya? Al-muhdatsat minal umur darbani. Perkara baru itu enggak mesti bid'ah, dhalalah. Tapi dia bisa dua macam. Pertama, yukhalif kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an. Yang bertentangan dengan kitab, sunnah, athar, riwayat dari nabi, sahabat, atau ijma'. Ya, fahadhil bid'atu dhalalah. Ini yang disebut bid'ah yang sesat. Nih, kata Syekh Shalih Fauzan, Nabi nggak pernah bagi bid'ah jadi dua. Kata pengikutnya sekarang, yang membagi bid'ah jadi dua lebih pintar dari Nabi. Gitu nggak logikanya sekarang? Coba. Apakah Imam Syafi'i merasa lebih pintar dari Nabi ketika belum membagi bid'ah jadi dua? Ini bid'ah pertama. Apa bid'ah kedua? Wathani ma uhditha minal khair la khilafa fihi liwahidin wa hadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah ya. Oke. Sesuatu yang sebaliknya ya. Kalau tadi ini masih sama ya, lafaznya masih sama. Yang tadi apa? Yang pertama, yang tidak bertentangan dengan kitab dan sunnah, maka tidak disebut dhalalah. Sebaliknya kalau bertentangan baru disebut dhalalah. Nah, maka beliau mengatakan yang tidak bertentangan itu fahadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah. Jadi kalau ada bid'ah perkara baru tidak bertentangan dengan kitab, sunnah, athar, ijma'. Coba ada 4. Kitabullah, sunnah, athar. Athar ini riwayat dari para sahabat tabi'in. Dan yang keempat, ijma', kesepakatan ulama. Kalau enggak bertentangan enggak ada masalah. Begitu beliau mengatakan. Maka bukanlah wahadhihi muhdatsah, ini perkara baru, ghair mazmumah, bukan mazmum. Nah, ini kata kunci. Imam Syafi'i itu menghindari istilah bid'ah hasanah. Ya. Tapi yang beliau gunakan apa? Muhdatsah. Karena hadis mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah. Kata muhdatsahnya diambil.
Masih ingat kalamnya Sayyidina Umar ketika tarawih dijadikan 20 rakaat, masih ingat apa kata beliau? Ni'matil bid'atu hadhihi, sebagus-bagus bid'ah ini. Lalu diambil oleh Ibnu Taimiyah, oh ini namanya bid'ah lughawiyah, kata siapa? Ibnu. Oke, diambil oleh Imam Nawawi sebelum Ibnu Taimiyah, ini namanya bid'ah hasanah. Berarti lughawiyah versi Ibnu Taimiyah, hasanah versi Syafi'iyah. Gitu ya. Gimana? Apakah jadi kita Syafi'iyah ini bertentangan enggak dengan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu? Enggak ya. Mereka aja mentuduh-tuduh, giliran kita bermazhab aja katanya nggak boleh. Sekarang mereka ingin lebih berhak berasa ngambil Imam Syafi'i daripada kita yang dari kecil sudah ngaji Imam Syafi'i. Ya, kita mulai dari kecil-kecil ya, Matan Takrib, Abi Syuja, naik Ibn Qasim, ya naik terus Fathul Mu'in, naik kitab Al-Muhazzab atau kitabnya Taqiyuddin Al-Husni, Kifayatul Akhyar, naik ya apa Minhaj Talibin, syarah-syarahnya, hasyiahnya, bertahap kita ngaji sehingga kita kenal betul, baru masuk ke kitab Al-Um. Berat Pak baca kitab Al-Um ini. Antum kalau baca kitab Al-Um, namanya Al-Um, kitab induk, harus ngerti ilmu hadis, ngerti usul fikih, ngerti tafsir, asbun nuzul, asbul wurud, ya, ngerti ilmu bahasa, banyak yang harus dibaca, backup kita, baru ngerti kitab Al-Um, baru enak renyah bacanya. Satu saat saya akan buka kajian kitab Al-Um, insya Allah ya, insya Allah lebih tebel Pak, cetakan paling murahnya 5 jilid, yang mahalnya lebih dari 10 jilid. Antum mau ngaji begitu? Disederhanakan oleh Imam Abu Syuja jadi 1 jilid kecil, namanya Mukhtasar. Makanya nggak ada dalilnya karena ikhtisar. Apa arti ikhtisar? Iya, namanya aja ikhtisar. Giliran ikhtisar gak ada dalilnya, disalah-salahin. Ini nih bukti mazhab Syafi'i gak ada dalilnya. Lah baca kitabnya kurang gede ya. Kalau kita kasih kitab Al-Majmu' ya, pada pusing ya. Di sini disebutkan kalam Imam Suyuti mengenai penjelasan Imam Ibnul Jazari. Beliau punya kitab Arfut Ta'rif bil Maulidis Syarif. Menurut Imam Ibnul Jazari, faedah dari memuliakan kelahiran Nabi, ini riwayat diperdebatkan Pak ya, tapi oleh Ibnul Jazari dianggap sahih. Innahu sahha, sesungguhnya sahih bahwasannya Abu Lahab yukhaffaf anhumul azab finnar kulla lailati itsnain li'itaqihi Suwaibah indama basyarathu biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ini punya budak namanya Suwaibiyah atau Suwaibah ya. Si budak perempuan ini hari Senin datang ke Abu Lahab, wahai pamannya Muhammad sudah lahir. Girangnya bukan main, dia langsung merdekakan hadiah untuk si Suwaibah yang ngabarin. Kata Ibnu Jazari, sahih, ini riwayat sahih. Apa? Yukhaffafu anhu, Abu Lahab yang disiksa kekal di neraka itu diringankan setiap hari Senin menurut Imam Ibnul Jazari. Tapi kalau penelitian saya, ini riwayatnya memang diperdebatkan. Kenapa diperdebatkan? Tahu nggak? Nah, ini rahasia belajar ilmu sirah. Jadi kajian sirah nabawi prawiladah atau pranubuwah sebelum beliau bertugas sebagai seorang nabi, itu tidak bisa diterapkan ilmu mustalah hadis, ilmu mengenai takhrij yang ada sekarang. Gak bisa Pak. Oh ini sahih nggak sahih, sahih nggak sahih, nggak bisa. Yang penting dia ada, dhaifnya aja dianggap sahih. Dan itu disepakati oleh ulama kita. Maka ada sirah Ibnu Hisham, ya, Ibnu Ishaq. Apa kata Imam Syafi'i? Semua ahli tarikh itu ngikut kepada Ibnu Hisham, ya, atau Ibnu Ishaq, ya, atau guru-gurunya yang sejalur itu dalam bab sirah nabawiyah. Walaupun orang ini dianggap dhaif oleh Imam Ahmad. Jadi antara guru murid udah beda. Kenapa?
yang dikuatkan. Jadi ilmu hadis ini sahih tidak sahih, penerapan ini hanya diketatkan setelah beliau bertugas jadi nabi. Ilmu hadis itu Pak, kan ini cuma ilmu doang, ilmunya muncul setelah Nabi wafat kok, berabad-abad lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Membahagiakan Nabi itu perlu, ya. Dan salah satu cara kita membahagiakan Nabi adalah menghidupkan sunnah Nabi. Menghidupkan sunnah Nabi, momen paling enaknya saat maulid Nabi. Nabi suka ngasih makan orang nggak? Maka ngasih makan orang di malam maulid itu ajib. Jika Abu Lahab saja itu Allah ringankan, apalagi kita yang bukan Abu Lahab, kita yang abu-abu yang muslim ini, ya. Ini muslim kan? Dia lahap, dilahap-lahap api neraka. Nah, ini oleh Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jazari ini diakui, ya. Kemudian juga oleh Syamsuddin Ad-Dimashqi, dan beberapa hal yang lain lah, ya. Udah 2 menit lagi, ini udah azan di luar nih, ya. Siapkan aja pertanyaannya ba'da Isya, kita langsung, ya, insyaallah. Salat sunatnya boleh diundur, ya. Kita langsung qomat habis ini. Baik, teman-teman yang muliakan Allah. Sudah belum? Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyina Muhammad, ya. Kita tawakuf dulu. Habis azan lanjut Ustaz. Lanjut dulu baru qomat. Oh ya. Ya, silakan disiapkan. Allahumma shalli wa sallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام وسيدنا محمد عبد أشهد أن لا إله إلا الله وحده. Baik, kita lanjutkan ya. Ada satu bagian lagi yang kita disindir oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah, betapa kurang pekanya kita. Semua benda di alam semesta itu merindukan Nabi, menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali Nabi jalan-jalan di bebatuan Mekah, bukit-bukit bebatuan Mekah, itu batu-batu ngucapin salam ke Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau buang air kecil di salah satu pelosok Madinah, itu Nabi panggil, ada pohon kurma. Nabi mau buang air kecil, nggak ada toilet, maka Nabi panggil, pohon kurma, tutupin saya. Datang dia Pak, nutupin. Patuhnya mereka menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini nggak peka Pak. Dan yang paling mengharukan bagi saya, Nabi Muhammad itu dulu sebelum ada mimbar, itu belum nyandar. Masih ingat nggak kisahnya? Itu ada di Sahih Bukhari, ada di Ahmad, ada di Tirmizi, dan hadisnya sahih. Ini bukan khurafat, ini jelas hadis Sahih Bukhari. Yang orang kalau nggak punya hati nurani nggak akan faham ini makna hadisnya. Tahu hadisnya ya, tapi faham tidak. Ketika dibuatkan oleh sahabat yang berasal dari Rum, karena orang Arab ini peradabannya peradaban syair. Kalau Madinah tambah peradaban pertanian. Orang Rum ada yang bisa mebel. Dibuatkanlah mimbar untuk Nabi. Ketika Nabi naik ke atasnya, terlengah suara tiang tadi yang tempat Nabi bersandar menangis. Hanna ini nangis rindu. Pernah nggak dengar orang rindu nangis? Biasanya perempuan tuh ya. Ya, gimana? Saking halusnya kolbu perempuan itu bisa saking rindunya dia nangis Pak. Maka laki-laki yang bisa merindukan Rasulullah, dia bisa memahami hatinya perempuan, karena dia bisa merindu kepada Sayyidus Sadat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum bayangkan, itu tiang nangis. Akhirnya Nabi ambil, Nabi pegang, Nabi elus kayak gini nih, dielus. Nabi ngomong sama pohon batang yang udah dianggap mati oleh kelompok ekstrim itu sekarang. Ini kan khurafat besar nih versi mereka Pak. Ini khusus buat Nabi. Enggak, nanti Imam Mahdi keluar, semua tentara Al-Mahdi bisa ngomong dengan semua pohon selain pohon kharqat. Ini bukan khas buat Nabi. Ini salah satu ilmu kewalian yang akan dibawa oleh semua pejuang Imam Mahdi di akhir zaman. Kalau kita bagian mereka. Kalau enggak ya mungkin dead duluan Pak. Nggak tahu nanti, semoga aja, siapa tahu ya, siapa tahu kita bagian dari mereka, semoga, amin ya. Jangan minta mati duluan Pak ya, tapi kalau takut minta mati duluan aja. Kalau saya nggak mau, saya pengen berjuang ya. Kita merindukan masa-masa berjuang dengan Sayyidina Al-Mahdi itu ya. Cuma nggak tahu ya nyampe nggak umur apa enggak.
Semoga nyampe. Itu Nabi elus, Pak, dielus. Nabi ngomong. Karena Nabi bisa bahasa alam semesta. Ini namanya ilmul mitsaq, seperti disebutkan dalam kitab Khatmul Aulia Imam Tirmizi, Al-Hakim At-Tirmizi. Nabi ngomong, kamu pilih jadi sandaranku di dunia atau menjadi pohon di surga yang akarnya mengambil dari air-air surga. Ternyata di dalam pohon itu ada spirit. Nabi berbicara ke spirit di situ. Ini hadis sahih, ada di Sahih Bukhari, ya, ada di Musnad Imam Ahmad, banyak sekali. Kata Syekh Al-Jum'ah, ya, akhraja asla hadzal hadis jam'un ghafirun minal huffaz. Banyak yang meriwayatkan hadis ini. Gimana, Pak? Kalau ada sekarang orang bisa ngomong begini, antum bilang dia apa? Khurafat ente gitu ya. Coba antum ketemu Nabi, mungkin gak percaya sama Nabi kali. Pantas dulu orang bilang Nabi Muhammad gila. Ngomong sama pohon, Pak. Ini pohon apa kejadian sama dia, kok dia terpilih jadi mimbar? Ini gak sembarangan, ini Allah pilih loh, Pak. Setiap hari ada imam sampingnya, ada khutbah, khotib naik sini. Dia senangnya bukan main. Senangnya dia bukan main ini. Ketika Nabi katakan begitu, sayangnya semua spirit di alam semesta selain jin dan manusia akalnya sudah dihilangkan. Maka yang terbayang bagi dia cuma enak. Hidup enak gimana? Enak hidup di dunia apa di surga? Surga. Maka dipilih surga. Seandainya saya pohon itu, saya memilih bersama Nabi, saya nggak lihat surganya. Karena surga kuncinya ada di tangan Nabi. Bener, kuncinya ada di tangan Nabi. Cuma sayang, karena maslubal aql, semua benda-benda di alam semesta maslubunal aql, akalnya sudah hilang. Ada cuma spiritnya aja, Pak. Ya, maka dia bisa dialog. Nabi tahu namanya, Nabi bisa dialog dengannya. Nah, kalau ada orang hari ini dikasih ilmu itu, mungkin dia tentara Al-Mahdi kali, Pak. Ya. Mungkin walau alam, atau halu, bisa jadi halu toh, bisa halusinasi, bisa asli. Ini tipis, satu masuk ke khayalan, satu masuk ke kolbu. Ini beda, ada ilmunya tuh. Kalau saya lah yang ada di spirit itu, saya akan menjawab, bersamamu wahai Rasulullah, bawa aku ke atas mimbar, tetap nyandar kepadaku wahai Rasul. Kayak Ustadz nih, nyandar kayak gitu tuh. Ya. Cuma sayang, si pohon gak kenal kenikmatan hakiki itu ada di tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ya udah, af'al insyaallah. Saya akan tunaikan hajatmu, kamu akan menjadi pohon surga. Maka pohon-pohon surga itu ada yang emang turun dari surga, ada yang dari dunia dengan berkat salawat kepada Nabi dipindahkan ke surga. Itulah salawatnya ke Nabi. Salawat dia jadi sandarannya Nabi. Ya, maka Abu Bakar tuh dapat salawat Nabi berapa coba? Hartanya semuanya untuk Nabi. Semua harta Abu Bakar untuk Nabi, Pak. Kira-kira ada apa dengan Abu Bakar nanti? Ternyata Abu Bakar itu kata Nabi, ente dipanggil dari semua pintu surga. Ada 8 pintu surga dan itu besar-besar, dan 8 itu nanti ada pintu-pintu kecil. Semuanya memanggil Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, halumma, Abu Bakar masuk sini, masuk sini. Karena semua amalan yang ada pada Nabi ada pada Abu Bakar, kecuali cuma beberapa. Itu Pak mereka, Pak. Ini diterusin bisa mewek semua. Ya, kajian sirah Nabi itu yang begitu, Pak. Kajian Maulid Nabi itu menceritakan yang begini seharusnya, sehingga tumbuhlah mahabbatun Nabi, rindu kepada Nabi. Apa kata Nabi sebelum kita sholat? Walladzi nafsi biyadihi, demi zatku yang digenggam olehnya. Ya. Laulam altazimhu, seandainya aku tidak menanggapinya, la baqiya yahunnu ila qiyamis sa'ah syauqan ilayya, maka orang ini, spirit yang dalam ini akan selalu menangis, berteriak, menangis rindu kepadaku ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Siapa di antara kita yang merindukan Nabi seperti itu? Kan gak ada. Makanya setiap kita kalau maulid Nabi sampai di mahal kiam bisa nangis, Pak.
Itu yang dimaksud oleh Habibuna Al-Habib Omar bin Hafiz. Jika orang maulidan Nabi sampai mahul qiyam, itu Nabi terasa hadir di kolbunya. Kenapa? Setiap orang mengucapkan salam ke Nabi, Nabi langsung balas nggak? Langsung balas. Berarti Nabi hidup nggak? Syuhada aja hidup, masa Nabi Sayyidus Syuhada tidak hidup? Inilah yang tidak ada pada mereka, bab rindu ini. Mereka nggak punya bab rindu kepada Nabi. Ini orang-orang aswaja ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngaku-ngaku ikut Imam Syafi'i secara fikih, tapi kok nggak ikut akidah Imam Syafi'i? Gitu kata mereka ya, bener? Gimana? Emang akidah Asy'ari beda sama Imam Syafi'i? Karena mereka tidak mau belajar akidah Asy'ariyah dengan benar, maka mereka nggak mengerti juga akidah Imam Syafi'i dengan tepat. Maka terbangunlah framing bahwa akidah Syafi'i berbeda dengan akidah Imam Asy'ari. Logika yang paling lucu, ya, kalau di kitab mantik disebut dengan jahlul murakkab. Udah jahil, terstruktur lagi kejahilannya. Apa itu? Ya? Nabi nggak ikut Asy'ari, sahabat nggak ikut Asy'ari, tabi'in nggak ikut Asy'ari, 4 imam mazhab nggak ikut Asy'ari. Ini logika paling kacau yang saya ketemukan di dunia. Loh, kok disebut kacau? Kenapa disebut kacau? Imam Asy'ari lahir kapan sih? Yuk, wajar Nabi, Rasul, 4 imam, sahabat-sahabat nggak ikut Asy'ari, ya wajar Imam Asy'arinya lahir setelah 240-an, diperdebatkan 255 atau 260 Hijriah. Wafatnya tahun 324 Hijriah. Separuh hidupnya salaf. Lebih ya, 70% hidupnya salaf. Yang benar itu Imam Asy'ari punya sanad keilmuan kepada Nabi lewat 4 imam itu, gitu yang benar. Karena nggak ngerti sejarah, jadi sok-sok ahli debat, sok-sok jidal, tapi nggak ahsan. Kan Al-Quran memerintahkan wajadilhum billati ahsan. Kalau mau jidal yang ahsan ke, yang benar, yang bagus. Ini nggak bagus, Pak. Konyol ini. Kekonyolan yang ilmiah, ya. Terkesannya ilmiah, benar nggak? Bingung loh orang awam. Iya ya, Imam Syafi'i nggak ikut Asy'ari, ngapain kita ikut Asy'ari? Nah, maka kita kasih tahu nih loh ilmu sanad. Imam Abul Hasan Asy'ari berguru kepada siapa? Masih ingat? Coba hafalin. Namanya Imam Zakaria As-Saji, Zakaria bin Yahya As-Saji. Ditulis dalam kitab Tabyin Kazbil Muftari fi manusiba ilal Imam Abul Hasan Asy'ari. Penjelasan kebohongan yang dibuat oleh si Ahwazi. Jadi dulu sudah banyak orang berbuat bohong atas nama Imam Asy'ari. Namanya Ahwazi. Penjelasan kebohongan Ahwazi terhadap Imam Asy'ari, ya. Nggak disebut nama Ahwazi di judulnya, tapi kalau baca sampai selesai ketemu, Bang. Di Ma'had Darus Sunnah kita baca kitab ini sempat 2 kali khatam, ya, 2 generasi saya ngajarin. Alhamdulillah di Darus Sunnah, Ma'hadnya Kiai Ali Mustafa Yaqub, guru kita. Disebutkan beliau bersanad kepada Imam siapa? As-Saji. As-Saji ini banyak gurunya. Nah, ini saya pilihkan beberapa aja. Al-Karabisi, Al-Muzani, Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Banyak gak? Ini baru 3 Pak saya sebutin, banyak gurunya. Mereka bertiga ini berguru ke Imam Syafi'i. Maka akidahnya As-Saji, akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, akidahnya Imam, gitu. Itu yang dulu di zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengerti Pak ilmu kalam, ngerti. Tapi mereka membuat kebohongan atas nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngomong begini, li ayyub talal mar'u bikulli ma nahallah, ya. Seseorang diuji Allah dengan semua maksiat yang Allah larang, makhala syirk, selain syirik kepada Allah, khairun lahu minal kalam, lebih baik min ayyub tala bil kalam, daripada dia diuji dengan ilmu kalam.
Ini teks dicatut. Teksnya diambil dari Manaqibul Imam Syafi'i karya ahli hadis Imam Al-Baihaqi. Nih kitab dengan sanad yang nyambung ke Imam Syafi'i. Kisahnya kisah Muzani. Imam Muzani ini imannya goyang ketika ada orang Mu'tazilah bawa branding ilmu kalam, tapi kalamnya yang menjurus kepada menentang kitabullah dan sunnah Nabi, yaitu menentang takdir dan mengatakan kalam Allah itu dicipta. Siapa nama tokohnya? Hafaz Al-Fard. Maka berkata Imam Baihaqi di bawah, "Qultu," aku mau jelaskan. Maksud Imam Syafi'i terhadap al-kalam adalah hafsan wa amsaluhu min ahlil bidah. Adalah si Hafaz Al-Fard yang anti takdir, dia nggak percaya takdir, Pak. Rukun iman ke-6-nya nggak dapat. Dan dia meyakini kalam Allah itu dicipta. Maka beliau mengatakan semua kritik celaan Imam Syafi'i kepada ahli kalam, inilah maknanya. Haza muraduhu. Siapa yang ngomong? Periwayat kalam ini, tapi mereka nggak nukil. Bagian depannya jadi nukil. Kebohongan atas nama Imam Syafi'i nggak? Kebohongan. Lebih ngerti Imam Syafi'i itu Baihaqi atau orang zaman now yang catut Imam Syafi'i? Lebih ngerti Imam Baihaqi lah terhadap Imam Syafi'i daripada yang anti mazhab Syafi'i. Kita sanad kita nyambung pakai Imam Baihaqi. Nanti di waktu tertentu saya sebutkan sanad kita ke Imam Baihaqi, panjang sanadnya. Apalagi yang dicatut Hukmi ya, dicetakan Syekh Sakar itu ketikannya kurang dikit, Hukia, yang benar Hukmi. Hukmi fi ahlil kalam ay ya, yudrabu bil jarid. Hukumku, pandanganku terhadap ikop, terhadap sanksi terhadap orang yang belajar kalam. Kalam yang mana? Kalam si Hafaz Qadariyah, anti takdir atau Mu'tazilah. Ay yudrabu bil jarid, dipukul dengan pelepah kurma. Gitu. Ada beberapa salah cetak bil hadid. Ya, itu salah cetak. Saya kira tadi itu. Pasti kita cek bil jarid. Diseret ke sekampung begitu ya. Kalimat ahlul kalam di situ, fil kalam, diterjemahkan oleh mereka yang mencatut nama Imam Syafi'i, hukumku terhadap orang yang ahli filsafat. Tuh, lucu kan? Imam Syafi'i waktu beliau ngomong, ilmu filsafat belum jadi ilmu yang mustakil di kalangan umat Islam. Masih diterjemahin. Bapak filsafat pertama, ini kajian tadi, duha ya. Ada yang ikut ke kajian duha tadi. Ini bapak filsafat pertama, Al-Kindi, punya Rasail Al-Kindiyah. Ya, saya langsung kepada ahlinya dulu belajar. Tamatan Kairo, Pak, tamatan Mesir, tamatan Azhar. Dr. Fauzan Al-Muhammadi, Allah yarham ya. Sekarang anak-anaknya melanjutkan perjuangannya di Padang Panjang ya. Salah satu pesantren di sana. Itu beliau mengajarkan, dahsyat sekali Al-Kindi. Tapi kita lihat Al-Kindi ini masih remaja, belum 20 tahun waktu Imam Syafi'i ngomong ini. Berarti maksud Imam Syafi'i mengatakan hukumku terhadap ahli kalam artinya bukan filsafat. Jadi mereka nggak ngerti beda kalam dengan filsafat. Beda kalam dengan filsafat. Mereka samakan. Nah, disinilah tambah jelasnya jahlul murakkabnya. Kenapa? Udah jelas dua ilmu ini berbeda disamain. Artinya mereka menolak sesuatu yang dia nggak ngerti. Dan kita udah sering bacakan ayat Allah surah Al-Isra. Katanya kembali ke Allah dan Rasul. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpendirian terhadap sesuatu yang kamu nggak ngerti itu apa. Nggak ngerti ilmu kalam, jangan komentar terhadap kalam. Nggak ngerti ilmu filsafat, jangan komentar terhadap filsafat. Jangan-jangan ente makan dari filsafat. Contoh apa? Yang sekarang nantang-nantangin kita ahli sunnah, bilang kalam itu filsafat haram. Ternyata dia tamatan apa? Kedokteran, tamatan biologi, arsitek, ngajar matematika. Lah itu kan filsafat semua, Pak. Itu ilmu filsafat yang dimaksud oleh Al-Kindi. Yang belum ada, nama-namanya belum lengkap di zaman Imam Syafi'i. Nah gitu kita kalau cerita Imam Syafi'i ini banyak yang harus dipelajari. Orang jarak kita dengan beliau 12 abad kok nggak bisa main comot-comot.
saya ngerti bahasa Arab bisa baca, nggak bisa. Imam Syafi'i ngomong apa, harus tahu ini zamannya kapan, maksudnya apa. Kalau enggak nanti kita akan mengharamkan yang Allah tidak haramkan. Sama seperti Imam Malik mengharamkan apa? Anjing laut, masih ingat? Ditanya tentang anjing laut, apa kata Imam Malik? Haram. Loh, yang kebayang sama beliau anjing main-main di tepi laut, renang-renang di laut, Pak. Imam Malik salah nggak? Nggak salah. Yang dia bayangkan anjing main di laut. Yang ditanyakan orang itu bukan ini. Maka beliau ditanya lagi, wahai Imam Darul Hijrah, Imam Malik, maksud kami ada hewan kayak ikan tapi berkumis, mirip sama si guguk. Beliau mikir lagi, masuk ke hadis, ya. Hillun maitatuhu, ya. Tahurun ma'uhu, hillun maitatuhu. Itu halal, bangkainya halal, apalagi hidupnya bisa disembelih atau bukan disembelih kali ya, dibunuhnya halal. Imam Malik langsung merubah fatwanya, Pak. Nah, kalau antum ikut salaf nih, Imam Malik berubah sesaat. Kenapa? Karena dijelaskan apa makna sesuatu yang tadi dia haramkan, langsung dia revisi. Ikut salaf nggak sih? Nah, sekarang kita kasih tahu ilmu kalam menurut ahli kalam. Imam Ibnu Khaldun mengatakan ilmu kalam itu ilmu mengenai hujjah-hujjah, dalil-dalil, argumentasi akliyah yang memperkuat akidah imaniyah untuk memperjuangkan mazahibus salaf wa ahli sunnah, memperjuangkan mazhab-mazhab salaf. Jangan-jangan ntar Ibnu Khaldun disesatkan lagi, Pak. Itu bukan salaf. Ya nggak apa-apa. Imam ahli sejarah ngerti salaf itu hanyalah waktu. Salaf itu waktu, Pak, zaman mubarakah. Di dalam masa itu muncul beberapa mazhab, maka beliau mengatakan mazahibus salaf. Jadi yang benar bukan manhaj salaf, tapi manahijus salaf. Itu yang tepat sebenarnya secara fakta sejarahnya, ya. Gitu ya. Jadi pertanyaannya, boleh tolong jelaskan nggak? Ini sopan banget yang nanya nih, ya. Boleh tolong jelaskan nggak bagaimana sebenarnya akidah Imam Syafi'i? Ya, akidah Imam Syafi'i kalau mau baca kitab Al-I'tiqad ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Al-Baihaqi. Di situ dinukil dengan sanad yang lengkap perkataan Imam Syafi'i terhadap sifat-sifat Allah. Imam Baihaqi ini siapa? Pengikut Imam Asy'ari. Imam ahli hadis, hafal ratusan ribu hadis, tidak memandang kontradiksi antara akidah Imam Asy'ariyah dengan Imam Syafi'i, karena dia ngerti sanadnya. Maka saya menyarankan diri saya sendiri, antum semua, jika ingin memahami sesuatu tidak kontradiktif, tolong pahami ilmu sejarah dan sanad. Cuma itu jalannya, Pak. Kalau nggak akan ngerti, sampai ujung dunia nggak ngerti. Ya, kusut, Pak. Ini tega banget tuh, kusut. Apa benar mazhab Syafi'i memakruhkan tahlilan? Lah, ngomong fikih lagi ya. Apakah mazhab Syafi'i memakruhkan tahlilan dalam acara kematian? Tolong jelaskan. Kayaknya nggak ada tuh teksnya begitu. Ya, coba antum cari, ada nggak diharamkan tahlilan dalam acara kematian? Ada nggak? Itu pemahaman mereka aja. Yang nggak boleh itu, ini ditulis oleh Syekh Sayyid Bakri Syata, gurunya Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, gurunya Syekh Mahfud Termasi. Syekh Mahfud Termasi, Syekh Ahmad Khatib ini guru dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jawa. Kalau di Sumatera, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Tarbiyah Islamiyah, Abdul Wahid As-Salihi, Syekh Pak Jamil Jau. Ya, mereka ini ngambil ilmunya kemana? Ke Mekah, kepada Syekh Ahmad Khatib, Syekh Mahfud Termasi, dan banyak ulama lain yang mereka ngaji ke Said Bakri Syata. Di situ ditulis dalam hasyiahnya yang Anatul Talibin mengenai makruh ngumpul-ngumpul kalau ada orang meninggal, tapi ada penjelasannya di situ. Nanti saya bawain kitabnya ya. Ini penjelasan umumnya biar antum tambah yakin. Ketika pulang, maka murid-murid Syekh Ahmad Khatib, berarti cucu murid daripada Said Bakri Syata, ini berbeda pendapat, Pak, di kampung. Saya nggak usah jauh-jauh ke Jawa deh, kampung saya aja, Sumatera Barat ya.
Ini kan kita sekarang di Tangerang nih. Pasti beda lagi nih. Ini biar gampang saya ceritanya. Kalau di sini kan macam-macam lagi, ada Kiai Marzuki dulu ya. Banyak kalau di Betawi itu. Kiai siapa di Tangerang itu ya. Sam'an bin Samun, muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada Pak, nanti kita cerita tentang itu. Di tempat saya, biar gampang, ayahnya Buya Hamka, Syekh Abdul Karim Amrullah, itu berguru ke Syekh Ahmad Khatib. Yang kedua, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ini pendiri Tarbiyah Islamiyah, ini pendiri sekolah-sekolah yang ada di Padang Panjang. Tawalib itu murid-muridnya, termasuk Kuliatul Muallimin yang menjadi cikal bakal spiritnya pesantren Gontor. Pesantren Gontor itu spiritnya dari sana Pak, dari Kuliatul Muallimin Pemuta'allimin ya. Ntar tolong dikoreksi ke yang ahlinya, yang orang sana. Ini satu muridnya Ahmad Khatib, satu muridnya Ahmad Khatib. Tapi ketika menghadapi masalah yang sama di tempat yang tidak jauh berbeda, ijtihad mereka berbeda. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tidak mempermasalahkan orang baca Yasin, baca solawat, ngumpul-ngumpul berdoa. Isinya berdoa kok, mengikuti hadis Imam Abu Daud. Ud'u li akhikum, doakan saudaramu. Doa yang terbaik kan baca Al-Fatihah. Afdalud doa alhamdulillah. Kan gitu hadisnya. Sebaik-baik doa baca alhamdulillah, itu surat alhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah. Maka Fatihah itu doa paling tinggi Pak. Nggak ada lagi doa di bawahnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Baru semua doa di bawah itu. Itu yang paling tinggi di Fatihah itu. Karena isinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu bekal kita sampai nanti itu. Sedangkan Syekh Abdul Karim Amrullah, ayahnya meninggal, namanya mursyid thariqat Naqsyabandiyah, Khalwatiyah dan Alawiyah, 3 thariqat minimal. Sidi Syekh Amrullah, murid dari Said Ahmad Zaini Dahlan, kawan dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, di meninjau. Waktu ayahnya meninggal, beliau tidak ikut acara, istilah di sana kenduri kematian, berdasarkan bacaan beliau terhadap kitab I'anatut Talibin, ngaji kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sedangkan Syekh Sulaiman Rasuli tidak masalahkan. Jadi dua ijtihad yang berbeda. Maka ketika mereka sudah agak sedikit sepuh, mereka ngumpul lagi, ngumpul Syekh Ibrahim Musa Parabe, Syekh Haji Rasul ya, Abdul Karim, Syekh Sulaiman Rasuli, ngumpul. Mereka ketawa-tawa Pak, ya dulu kita masih muda, kita tengkar-tengkar, sekarang kita islah aja deh gitu. Mereka doa islah Pak, diceritakan oleh Buya Hamka dalam bukunya Ayahku, cari ya, itu buku yang sangat enak dibaca. Baik. Jadi bagaimana ini mazhab Syafi'i itu bukan satu pendapat. Mazhab Syafi'i di situ ada banyak sekali hasil ijtihad. Jadi keliru kalau orang masuk ke mazhab dikira satu model. Sentuhan tangan aja di mazhab Syafi'i ada yang bilang nggak batal kok, suami istri. Ada Pak, cuma nggak rojih, nggak kuat, nggak azhar ya, nggak dianggap sebagai mazhab Syafi'i yang resmi. Nggak ada yang nggak resmi. Begitu juga mengenai ini. Karena ini perdebatannya di mana? Perdebatannya di kitab-kitab hasyiyah. Hasyiyah artinya kitab-kitab penjelas. Maka berdasarkan ini, di mazhab Syafi'i yang benar fihi khilaf. Ulama berselisih pendapat dengan dalil yang sama, pemahaman mereka berbeda. Maka orang yang memonopoli kebenaran, mereka telah menutup rahmat Allah subhanahu. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi beberapa dalil yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi Hashim mengenai perayaan Maulid Nabi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi diri kita dan kita terhindar dari kelompok Wahabi Salafi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.